aku pengen sembuh yang. Aku masih pengen bahagiain kamu, masih pengen bahagiain mama, masih pengen kita ngebangun rumah tangga yang bagus. Sebelum nonton, klik like, dan yang paling penting, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Share ke teman-teman kalian, dan follow juga Instagram kita di Serius Channel dan Sela Yohanese. Ditunggu! Halo, hai. Oh my god, akhirnya ketemu lagi dengan kalian semua. Oh my god, ini pemandangannya luar biasa ya. Sebelah sini ada toilet. Tapi nggak apa-apa, tetap kita semangat dalam menyambut kalian, dalam menghibur kalian. Nah, pasti kalian sekarang sudah penasaran banget siapa bintang tamu yang akan ngobrol dengan saya. Nah, makanya aku tahu kalian pasti penasaran, makanya nggak akan aku munculkan dulu sebelum kalian subscribe. Ingat, klik subscribe, berikan like untuk semua video yang ada di channel ini, dan share ke teman-teman kalian semua. Udah belum? Aku hitung deh sampai 3 karena aku nggak percaya sama kalian. 1, 2, 3. Oke, aku percaya sebenarnya sama kalian. Pasti kalian sekarang udah subscribe. Nah, bagi kamu yang udah nggak sabar lagi, langsung aja aku panggilkan. Pokoknya kisah hidupnya bersama pasangannya itu menginspirasi banyak aku banget. Aku pun banyak belajar tentang hidup dari dia. Langsung aja kita panggilkan. Ini dia. Aku nggak mau sebut namanya biar dia perkenalan langsung ke kalian ya. Ini dia, sesuatu yang sangat spesial khusus hari ini. Tadang! Yeah! Ini yang nonton orang-orang resmi loh. Oh gitu ya? Jadi benar-benar harus resmi, nggak boleh bercanda-bercanda, nggak boleh. Oh gitu, oke. Ulangi lagi nih. Nggak usah. Motong durasi. Oke. Oke, silahkan. Masnya yang super duper, silahkan memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Prabu Sadega. Mungkin umur saya sekarang berapa ya? Sekian lah ya. Oke. Terus masnya asli dari Jawa, Sunda, atau Sumatera, atau dari mana? Saya sih sebenarnya lebih ke kayak campuran. Dari Jadi Sunda. lebih ke tidak diakui di mana-mana gitu. Enggak, Sunda dan Jakarta sih sebenarnya. Oh, Sunda, Jakarta. Berarti Sunda Betawi lah ya. Ya, bisa. Seperti itu. Nah, oh my god, kita sekarang ngobrol-ngobrol cantik, ngobrol-ngobrol manja, ngobrol santai. Sekarang aktivitas yang sedang dilakukan apa aja ketika pandemi itu ngapain? Karena setauku beliau ini adalah seseorang yang kerja di dunia hiburan. Kalau tidak salah hidupnya juga serakah ya, modeling juga diambil, MC juga diambil. Nanti saya yang hajatan saya nggak kebagian job. Oke. Jadi kalau sehari-hari biasanya kan modeling sama MC, terus ada lagi atau cuma itu? Terus kalau pandemi ngapain? Oke, mungkin untuk pekerjaan yang sebelum pandemi nih ya, di modeling ya saya ambil buat fashion, catwalk, photoshoot semuanya. Terus untuk di MC ya juga, terus nyanyi juga untuk di acara pernikahan ya, terus buat lomba-lomba iya juga. Jadi artis sinetron iya. Oh iya. Dan merangkap merangkap aktor laga atau aktor atau di sinetron atau aktor laga juga kayak gini. Oh enggak. Okay. Lebih ke sinetron kayak FTV gitu mungkin lah ya. FTV, dan sekarang alhamdulillahnya saya kemarin udah bikin film baru. Itu saya sendiri yang produser ya. Oh gitu. Ya, yang sutradarain saya sendiri juga. Oh gitu. Filmnya film apa tuh, Mas? Film horor. Kenapa? Oke, baik. Oke, kenapa pilihnya film horor? Kenapa pilihnya nggak film romantis atau gimana? Karena waktu pas 1 tahun kebelakangan film horor itu lagi naik-naiknya. Kebetulan lagi bagus di jagat hiburan. Jadi saya nyoba-nyoba sama teman saya untuk bikin sebuah film indie yang bergenrekan horor, dan alhamdulillah sukses dan banyak yang suka. Oh gitu, jadi mengikuti kebutuhan pasar Indonesia. Betul. Akhirnya memutuskan untuk buat film horor. Iya betul. Wow, luar biasa ya. Saya terima kasih loh sebelumnya udah diundang sama Mbak Marcella ini loh. Luar biasa. Anda bisa aja teman sendiri. Oh gitu. Ngehits banget dia di dunia kuburan. Di Tanah Kusir ya kemarin. Oke. Apa ya namanya, itu kan kalau misalnya buat alur cerita itu kan butuh inspirasi. Nah, Anda itu kalau misalnya lagi buat cerita film horor, itu waktu itu apa inspirasinya? Apakah karena Anda pernah terjebak di Tanah Kusir atau gimana?
dan aku usir, pocong dong. Enggak. Jadi saya lebih ke kayak banyak terinspirasi dari film-film horor Indonesia yang kebetulan yang akan dikisahkan sekarang nih, yang akan diceritakan sekarang yaitu pacar saya sendiri, dia itu lebih suka dengan yang namanya film horor. Sedangkan saya sendiri itu nggak suka sama sekali, justru malah kayak diajak nonton ke bioskop untuk nonton film horor, tapi di bioskop saya malah tutup mata 5 jari. Itu tutup mata karena takut hantunya atau tutup mata karena nggak suka genrenya? Ngantuk. Bingung gitu ya, ini apaan sih gitu. Karena nggak suka, Oh, gitu, nggak karena suka nggak suka hantunya. itu. Nah, betul. Penakut lah. Oke, penakut. Nah, ya ini kita berbicara sekarang masalah asmara, asik. Orang Indonesia biasanya, ya nggak semua nggak orang Indonesia aja, semua orang juga pasti suka yang cinta-cinta. Dan bukan mungkin, kalau aku pribadi juga aku banyak belajar dari kisah cinta atau hubungan seseorang. Karena apa ya, kalau misalnya kita harus mengalami semua kehidupan tuh umur kita nggak akan cukup. Jadi kita harus banyak belajar dari orang lain. Betul. Nah, yang aku tahu bahwa Dikau ini Dikau. kita lihat baju gue dong. Ini kan gaya-gaya 70-an, 80-an. Oh iya, betul. Jadi bahasa juga harus sama. Enggak, saya pikir ini mau nyambut untuk ini loh, Natal loh. Oh gitu. Warnanya, Oh iya, benar ya, bajunya udah pink-pink seperti Mbak, ini asli, Mbak. Oh, Boleh saya pegang nggak sih? jangan, lu soalnya takut nabok. Oke. Oke, waktu itu sebenarnya kenalnya dengan sosok yang satu ini, yang menurut gue itu apa ya? Lo itu sama dia benar-benar kayak yang klop banget gitu. Karena apa ya? Gini loh. Gue juga bingung kenapa gue panggilannya Koko. Kenapa sih Koko itu mau sama lo? Karena juga lo nggak seberapa ya. Mbak, mohon maaf, Mbak. Koko siapa ya, Mbak? Koko. Nggak apa kan? Nggak apa-apa, Oh, iya. Mbak. Nah terus tapi kok dia bisa sampai suka banget sama lo gitu. Kayak gini, sebenarnya gue bingung ya awalnya nanyanya dari mana. Tapi lebih ke kenalan dulu deh. Lo kok kenalnya? Mbak ribet banget ya sama kata-kata Mbak, banyak banget. Enggak, soalnya gue bingung. Oh, gitu. Ini mulainya harus dari mana dulu Oke, gitu, yang oke, tepat gitu. Tapi gue pikir ya udahlah dari perkenalan dulu aja. Karena siapa tahu kalau lo bilang gue pertama kenalnya itu gue di kayak di kafe ini. Jadi gue bisa datang siapa tahu ke kafe itu untuk cari yang orang yang mirip gitu karakternya gitu. Oh, enggak. Oke, jadi pertama kenal itu dari mana? Cerita awalnya gimana? Saya mau cerita dulu nih ya. Oke, boleh, silahkan. Cerita awal, bukan galau. Oke, cerita. Oke, jadi gini. Dulu itu waktu pas tahun 2008 atau 2009 gitu ya. Dulu itu waktu pas aku masih di daerah dan aku belum stay di Jakarta. Kebetulan waktu itu zaman handphone BlackBerry. Okay. Nah, handphone BlackBerry itu biasanya kan kalau zaman dulu itu suka sebar pin tuh buat nyari pasangan atau nyari teman, sebar pin. Nah, kebetulan masuklah dia ke BlackBerry saya. Ini Mbak, boleh nggak sih BlackBerry gitu? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kan udah nggak zaman, nggak ada juga iya, barangnya. Jadi zaman waktu itu tuh zaman BlackBerry, nah masuklah dia ngechat saya. Posisi saya waktu itu sebagai duta daerah pariwisata. Oh. Terus duta daerah pariwisata, pokoknya jadi pas begitu dia chat, dia awalnya sih ngajak kenalan, jadi kayak hai gitu. Terus gue tuh cuman kayak balas hai juga dengan kayak lurus banget, lempeng banget, cuman kayak siapa, di mana gitu, kayak nanya-nanya gitulah. Karena mungkin belum tahu ya, jadi biasa aja. Gitu. Biasa aja, betul, biasa aja. Karena emang dulu tuh gue nggak suka sama Chinese, nggak suka sama Alasannya sekali. karena dulu. Alasannya mungkin lebih ke kayak trauma ya. Karena gini, gue dulu sempat kerja sama orang Chinese dan itu tuh luar biasa, bukan kejam ya, lebih ke kayak yang emang detail banget kan yang namanya orang Chinese itu. Jadi dari A sampai Z itu harus benar-benar ada hitungannya. Nah, gue tuh nggak suka gitu. Jadi trauma aja. Karena gitu. terlalu rumit gitu. Terlalu rumit, betul. Tapi entah kenapa ketika gue mendapatkan pasangan justru malah yang gue benci, tapi gue justru malah yang cintanya setengah mati gitu. Sayang banget sama dia. Dan ketika pas sudah kenalan itu tuh seminggu kemudian itu berserang kayak kenalan by messenger itu BlackBerry itu terus-terusan BBM. Dia tuh nggak pernah putus asa, terus selalu kayak ngejar gue gitu. Padahal gue tuh di situ kayak flat gitu, nggak
nggak ada respon yang kayaknya mau gitu. Gitu. Sampai suatu saat gue bilang gini, kalau misalkan emang lu serius sama gue, lu datang ke tempat gue. Malam ini juga gue bilang gitu, lu datang ke tempat gue, lu ngomong sama orang tua gue kalau lu suka sama gue. Dan dengan harapan yang gue bilang, nggak mungkin lah ini terjadi, karena ibarat kata dia juga akan tahu diri, malu lah gitu kan. Gue shock dong, ya kan. Tiba-tiba dia nelpon gue. Datang malam itu? Malam itu pun dia datang dan dia bilang, saya udah ada di terminal, tolong jemput saya. Terus gue langsung kayak bilang, lu jangan bercanda deh, gitu kan. Ini udah malam loh. Terus dia video call sama gue. Dan pas video call gue kaget dong, shock. Serius nih? Dengan kayak gue nyamperin dia, gue pakai motor butut gue tuh zaman dulu, pokoknya pakai motor butut gue jalan ke terminal jauh banget dari tempat gue, itu sekitar 1 jaman, malam-malam gue samperin karena gue pikir itu nggak bener gitu. Ternyata bener. Setelah itu bener, akhirnya ya udah gue bawa ke rumah, terus ketemu sama orang tua gue. Awalnya sih belum ngobrol ya, jadi masih kayak gue ajak ke rumah, terus dia tidur di ruang tamu, gue tidur di kamar, karena kan waktu itu gue masih kayak belum tahu spesifikasi dianya seperti apa kan, gue nggak ada yang namanya begini-begini ya, nggak ada, jadi gue cuman kayak datang. Begini-begini maksudnya lu nggak bega materi apa gimana? Enggak, bukan, maksudnya nggak begini-begitu, nggak cium-ciuman atau misalkan AML lah apalah segala macam. Gue kira lu belum tahu spesifikasi dia itu, lu belum tahu kalau dia kerjanya apa? Gitu. Itu udah tahu apa belum? Belum. Itu juga. Justru malah kayak ke nomor 2-nya gue nanya itu. Nah, udah pas ketemu sama gue, dibawa ke rumah, nginep, besok paginya nyokap gue nanya. Karena kan gue udah nggak ada orang tua ya, jadi tinggal nyokap doang. Bukan udah nggak ada ayah gitu. Udah nggak ada ayah. Sorry maaf. Udah nggak ada ayah, jadi tinggal nyokap doang. Terus pas udah nyokap bangun, nyokap nanya siapa, terus gue jelasin dia teman aku dari Jakarta, dia datang ke sini mau main. Gue bilang kayak gitu, nyamperin aku. Oh gitu, oke. Akhirnya karena nyokap gue tuh biasa kalau di Sunda itu kan baik banget ya, orang Sunda mah suka kayak nyiapin makanan kalau pagi-pagi tuh buat tamu gitu kan. Nah kebetulan ternyata si orang yang suka sama aku ini nih, gue panggil Koko aja kali ya. Jadi si Koko ini dia doyan makan, jadi nyokap gue tuh suka banget kalau ngelihat orang yang doyan makan. Jadi dia cari perhatian. Betul. Jadi disediain apapun dimakan sama dia. Dalam hatinya, oh my god, makanan apa ini, gue baru makan seumur hidup. Tapi bener loh, waktu itu gue pernah sediain makanan dia yang nggak suka tapi dimakan loh sama dia. Dan dia cuma bilang kayak gini, gila enak banget. Basa-basi buta. Udah gitu nyokap nanya dia, karena kan hari Senin harus balik lagi ke Jakarta dong, karena dia kan kerja kan. Dia kesananya itu hari Sabtu pas hari Minggu. Nah kemudian terjadilah 1 malam lagi dia nginep. Gue belum ngapa-ngapain, cuman kayak ngobrol doang sama orang tua, ngobrol di ruang tengah, di ruang TV keluarga gitu kan. Ngobrol ngalor ngidul, udah selesai ngobrol kayak gitu. Besokan paginya dia tetap tidur di ruang tamu dan gue tidur di kamar. Besokan paginya pas kita lagi makan sarapan pagi, dia baru ngomong ke orang tua gue, bilang kayak gini, Bu, katanya, saya boleh nggak ngambil anak ibu untuk dibawa ke Jakarta untuk nemenin saya? Dengan kata artian nyokap gue itu berpikiran gini, anaknya mau diajak kerja. Nah seperti itu. Terus nyokap gue bilang kayak gini, boleh, tapi dia belum selesai tuh ngejelasinnya. Nah akhirnya dia ngejelasin lagi, maksud saya gini Bu, dia buat saya karena saya suka sama dia. Gue lagi keadaan lagi makan ya, sarapan pagi. Itu gue langsung diem dan gak bisa ngomong. Karena dalam pikiran gue disambit piring atau enggak gue disambit sama gelas, ya kan di situ. Gue langsung diem. Gak ada air panas atau cyanida di situ langsung diminumkan ke lu. Gue lagi makan terus langsung diem. Dia ngomong kayak minta gue untuk jadi pacarnya dia, tinggal di Jakarta sama dia selamanya gitu kan. Ngomong sama nyokap gue. Sedangkan kan nyokap gue itu tahu bahasa Indonesia dan nggak bisa mengucapkan bahasa, dia ngerti bahasa Indonesia tapi nggak bisa mengucapkan untuk bahasa Indonesia. Jadi iya. Nah, soalnya gue juga sering kayak gitu. Kadang kita ngerti bahasa yang lain tapi kita sebenarnya ngerti, cuman kalau ngomong, aduh, gue bingung harus ngomong apa, kata ini apa sebenarnya gitu. Tapi kadang kita ngerti gitu ya, meskipun kayak misal bahasa Jawa gitu kan.
orang Jawa ngomong, oke, ya kayaknya dia konteksnya tentang mau minta minum gitu kan. Tapi kalau kita nimpalin pakai bahasa Jawa, aduh ini apa bahasa? Ya ngerti. Nah gitu. Jadi nyokap gue nanya ke gue gini, pakai bahasa Sunda, ngomongnya gini. Saya tadi ngomong naon, cenah. Tunggu, ya pokoknya bahasa Indonesia aja. Nanti orang di situ harus cari kamus. Ada teksnya di bawah. Oke. Ya jadi dia tuh ngomong apaan? Kok ngomongnya kayak gitu? Gue nggak bisa ngomong, masih kayak gemeteran gitu. Sambil makan tuh. Enggak, sebentar, dipotong. Lu nggak merasa karma. Lu yang minta, tapi ketika orang sudah merealisasikan dengan sungguh-sungguh, lu yang terjebak dalam permintaan lu sendiri. Bener. Nah, udah gitu kan, gue cuman kayak bisa, gimana nih? Gue nggak bisa dalam hati gue ya. Gimana nih? Aduh, gue takut nih. Nyokap gue ntar bisa banting gue apalah gimana? Segala macam. Tiba-tiba nyokap gue cuman bilang kayak gini dong. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian saling suka, saling cinta, saling sayang, jalanin aja. Tapi suatu saat nanti kalian harus tetap mempunyai keturunan. Kalau emang udah waktunya. Gue di situ seneng, shock. Lu nggak langsung gimana? Lu nggak langsung ketika lu kan lagi pegang piring. Lu nggak bisa langsung. Nggak gitu, nggak. Gue cuma kayak gini. Seriusan gitu. Kayak yang melongo gitu gue tuh. Serius. Tapi si Koko itu malah jadi yes katanya, yes gitu, kayak seneng banget gitu, yes akhirnya aku dapat gitu kan. Nah disitulah yang harusnya dia kerja hari Senin nggak pulang kerja. Emang itu akad itu malam minggu? Malam minggu. Okay. Jadi yang harusnya dia pulang, enggak, itu pagi dia waktu pas sarapan. Jadi kan harusnya dia tuh sorenya balik kan ke Jakarta, tapi dia nggak balik. Jadi dia mau nginep semalam lagi. Dan lu tahu terjadinya semalam lagi dia nginep, dia maksa tidur sama gua. Maksa tidur sama lo? Oke. Karena kan jujur ya, gue belum pernah tidur sebelumnya itu sama walaupun gue suka sama pasangan sejenis, tapi gue belum pernah tidur sama orang. Jadi kayak gue cuman kayak mengagumi, menyukai gitu. Nah, tiba dia datang, dia masak, terus gue kayak yang anjir, gue harus tidur sama cowok gitu kan. Terus ntar gue mau ngapain aja gitu kan. Dalam diri gue sendiri ya. Orangnya kurang berwawasan orangnya. Lanjut. Nah, udah gitu ceritanya tidurlah berdua. Jadi dia di samping kanan, gue samping kiri tidur. Gue tidur tuh kayak orang, tau gak sih kayak orang takut deg-degan gitu. Bertanya-tanya dalam hati kemudian apa yang kita akan lakukan bagaimana ini gitu. Kata gue bilang gini, perasaan gue belum dikawinin, perasaan gue belum dinikahin, tapi kok udah harus tidur bareng ya, gimana ceritanya gitu kan. Gue deg-degan gitu kan, gue takut. Tiba-tiba dia mulai kayak ngeraba gue, kayak teng gitu kan. Tek, gue langsung kayak aduh gitu kan. Aduh, lagi. Aduh, oh my god, akan terjadi sesuatu ini. Tapi waktu umur lu kan udah di atas 20 kan? Apa masih di bawah? Di atas 20, tapi belum. Berarti itu dianya aja yang lola. Kecuali kalau misalnya di bawah 20 ya wajar lah ya. Tapi kalau udah di atas 20 ya. Enggak, masalahnya gini Mbak. Soalnya gue udah senior sejak umur belasan tahun. Enggak, gini Mbak, soalnya saya itu belum pernah, walaupun jujur ya, terus terang saya menyukai sesama jenis, tapi saya belum pernah yang namanya merasakan tidur bareng sama seorang laki-laki di umur saya yang 23 tahun itu. Udah tua sebenarnya sih. Jadi lanjut, cuman mengagumi, menyukai, dan akhirnya gue tidur di situ, gue diraba-raba, tiba-tiba dia nyium gue cuman kayak patung diem, gitu. Terus dia nyium, terus sampai dia ngomong, kamu kenapa? Gue ngomong dong, aku belum pernah ngerasain ML. Serius? Iya, gue belum pernah ngerasain ML sama gini. Terus dia bilang kayak, orang mah takut apa gimana gitu ya, tapi enggak, dia malah seneng. Oh wow. Seneng gitu. Terus kata dia bilang, ya bagus dong katanya gitu. Kok bagus gitu? Iya bagus dong. Jadi aku yang dapat gimana gitu? Ya begini. Gak ngerti lah gue anjir waktu itu. Waktu itu gue cuman kayak bisa, oh gini. Terus gue kayak diraba, dicium, mulai kayak mulai pertama itu gue mulai start ya jam 8 malam. Dan itu kejadiannya jam 2 pagi. Itu ngapain aja? Foreplay-nya lama banget dari jam 8 sampai jam 2 pagi. Karena gini loh, ketika dia mau masukin tangan ke celana, gue langsung kayak, jangan dong gitu. Jangan dong, padahal dalam arti lagi. Dalam hati, udah jangan hentikan ini. Saya. Oke.
dia kan lagi cumbu gitu kan. Pas cumbu Berarti itu hari Senin. hari Senin. Hari Senin. Oke. Minggu malam Senin. Iya, minggu malam Senin. Jadi cumbu. Terus gue langsung kayak yang deg. Terus bilang ini nggak berhenti. Gue deg-degannya bener-bener kayak yang aduh ini gimana gue harus ngelakuinnya kayak apa kayak gimana gitu kan. Sampai dia bilang kayak gini, kalau emang kamu belum siap, kata dia, jangan dulu. Tapi gue nggak nolak. Kata gue gini, lagi Di saat kalau belum siap jangan dulu. Dalam hati, siap tapi pura-pura. Terus terus gimana? Berarti berlangsungnya jam 2 malam itu. berlangsung. Nah, kejadiannya itu jam 2 malam gue udah kayak yang gue juga udah capek gitu kan. Maksudnya capeknya karena ya udahlah gue pasrah aja mau ngapain aja, oke lah ya apa yang terjadi jalanin aja. Akhirnya ya udahlah kejadian di situ. Itu pertama kali gue ngerasain ML sama laki-laki, itu sama pasangan gue. Nah, setelah kejadian itu besok paginya dia balik Jakarta. Lu nggak ikut? Enggak, gue nggak ikut. Karena waktu itu kan gue belum berani untuk meninggalkan orang tua gue. Karena orang tua gue kan sendiri di rumah tuh. Jadi gue belum berani. Jadi ketika dia balik Jakarta, gue cuma kayak berpikir gini, anjir, setelah semuanya terjadi gue ditinggalin dong gitu kan. Kayak ngerasa gue dinodain terus dibuang gitu kan. Karena gue berpikirnya gini, dia mungkin nggak serius gitu kan, akan bilang. Tapi ternyata enggak. 3 hari kemudian dia nelpon nyokap gue untuk nyuruh gue ke Jakarta. Jadi dengan iming-iming kalau misalkan gue itu bakal kerja di Jakarta, disuruh kerja gitu di Jakarta. Akhirnya gue seneng dong karena gue mau kerja. Akhirnya gue berangkat ke Jakarta, duduk nyampe Jakarta, dijemput sama dia di stasiun Sukabumi? No. Stasiun ini Kalibata. Di stasiun Kalibata gue dijemput, terus datang dengan senang hati. Gue kayak yang, ya anjir, gue ketemu pacar gue nih gitu kan, yang emang bener-bener gue pengenin banget gitu kan. Yang gue tuh yang tadinya benci tuh nggak hilang aja tuh rasa bencinya gitu. Jadi udah ya gue seneng banget lah. Nyampe lah tiba ke kosannya, karena dia waktu itu masih ke kos kan. Tiba di kosannya, ternyata di kosannya itu ada 2 orang laki-laki, dan itu temennya dia. Kamu nggak nanya, siapa ini? Oh, kayak bawang merah bawang putih ya. Terus dikenalin lah sama temennya, sama si Koko tuh bilang gini, kenalin nih pacar saya dari kampung gini-gini. Terus sampai kayak temennya bilang kayak gini, wah gila kok hebat, lu dapet pacar yang emang bener-bener luar biasa, udah tinggi, cakep, terus Jangan bicara tinggi depan saya, nanti saya tinggi, cakep, terus kayak yang perfect aja gitu kan buat dia. Sampai jujur ya Mbak, itu berselang waktu pas gue di Jakarta itu gue bener-bener nggak dibolehin kerja sama sekali sama dia gitu. Jadi lu rebahan aja setiap hari? Rebahan tiap hari, karena dia cemburu sama gue cemburu sama dia. Takutnya gue diambil orang, dan gue takutnya dia yang justru malah main gila sama orang. Karena jujur gue tuh ngerawat dia tuh dari nol, dari yang namanya dia rusak sampai dia bener-bener bersih gitu. Maksudnya gini, rusak tuh dalam kata artian dari bengkel lah. Tahu dong orang Jakarta ngerti. kayak gimana, yang sering beli sana beli sini, jajan sana jajan sini. Beli apa sih ya? Beli ciki. Beli ciki, oke. Isinya itu gitu. Dan akhirnya gue ngerubah sikapnya dia sampai bener-bener luar biasa, normal, baik, kembali menjadi seorang pasangan yang luar biasa buat gue. Yang tadinya gue nggak cinta sama dia, gue benci sama dia, tapi malah kebalik. Mungkin emang itu karma lah ya gitu kan. Kalau benci maksudnya gimana? Ya karena gue benci sama orang Cina. Oh, gitu. bukan sama dia dong, Bukan sama ya. ras itu. Nah gitu. Bukan rasis ya, cuman ya udah, emang jujur kenyataan, aja. jujur. Tapi emang kenyataan loh. Iya. Nah, ketika gue kenal dia, justru malah kayak gue tuh semakin kesini semakin kayaknya jodoh gue emang kayak gini. Orang gitu. kayak gini. Dan akhirnya gue nyaman dong, gitu. Ntar yang lebih gue penasaran adalah, lu setelah berapa lama dikenalin sama orang tuanya? Dia nggak ada orang tua. Dia anak sendiri-sendirinya, jadi orang tuanya dia udah meninggal dua-duanya. Jadi dia tinggal itu cuma sendiri, sebatang kara. Serius? Itu yang kemarin ibu ini sama adik-adiknya siapa? Itu adiknya dia. Terus lu bilang sebatang kara? maksudnya? Sebatang kara dia. Jadi kan sama adiknya itu emang nggak pernah klop. Jadi, maksudnya nggak jarang sejalan. Betul. Jadi dia udah tinggal sendiri. Udah tinggal sendiri. Oh, emang orang tuanya udah nggak ada. Gitu. Terus itu yang ibu-ibu itu apa? Yang kemarin kita ketemu di Plaza? Dulu dia itu mah saudaranya. saudaranya. Oh gitu.
Oh, dia berapa bersaudara emang? Dia cuma 2 bersaudara. Bersaudara. Dia yang paling besar dan adiknya yang udah menikah. Oh gitu. Berarti dikenalin sama adiknya itu? Awalnya gue cemburu sama adiknya. Mampus nggak tuh adiknya gue maki-maki. Adiknya gue maki-maki sampai kayak anjing babi lu jangan gangguin pacar gue lu apa segala macem. Sampai si pacar gue bilang, dia itu adik saya gitu. Dia itu adik saya. Kamu itu gimana sih? Emang dia nggak cerita? Nggak cerita sama gue. Makanya kan gue salah paham kan. Karena handphonenya dia tuh kalau bisa pulang kerja. Emang lo tau cerita? Nyamber ya, hostnya nyamber pertanyaan langsung. Enggak, emang lu itu cemburunya pas kapan? Setelah sebulan kemudian apa seminggu kemudian? Maksudnya gini, lu kan tinggal sama dia tuh. Nah, lu cemburunya kapan gitu? Pas begitu gua ke Jakarta itu udah cemburu. Sama adiknya itu? Oh, udah cemburu. Karena gini, gue sering ngelihat chatannya tuh kayak yang nanya lah, apalah, bla 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 gitu. Dan gue tuh kayak yang gelap mata orangnya. Cemburunya tuh banget anjir. Sampai habis berapa handphone ya kita ya? Waktu itu? Kok kita sih? Gue. Iya, oke. Lu pernah tahu kan gue pernah banding handphone? Pernah sih. Soalnya kalau dia marah, Kalibata hancur. Meledak. Oh, jadi dikenalin juga sama adiknya itu atau keluarga satu-satunya lah ya yang masih hidup. Tapi itu pas udah berjalan beberapa tahun lah ya. Oh gitu. Udah berjalan beberapa tahun baru dia mau ngenalin gue ke adik. Totalnya berapa tahun emang? 9. Serius? Yes. Dari awal pertama Dari ketemu awal itu ketemu sampai sekarang dia udah bahagia di surga. Semoga amin. 9 tahun. Adakah sesuatu yang dia lakukan? Ya pasti banyak hal baik yang pernah dia lakukan. Tapi menurut lu ada nggak satu yang paling so sweet di antara semuanya? Maksudnya nggak harus wah-wah banget. Maksudnya gini, kadang kan sesuatu yang kecil pun kayak romantis gitu ya. Itu apa sih yang nggak akan terlupakan yang dia lakukan ke lu? Jadi gini. Gue pernah waktu pas apa? Gue lagi ulang tahun. Gue tuh pernah minta sama dia. Atau gue bilang, sayang, aku nanti kalau ulang tahun, aku pengennya dirayain di sini ya. Aku pengennya kayak gini. Tapi dia bilang ke gue, sayang maaf, aku lagi nggak ada uang. Nggak apa-apa kan gitu. Terus kayak kesel gitu kan guenya kayak yang gimana gitu. Terus gue tuh kayak yang gue egoisnya tinggi. Gue tuh kayak orang yang gak tahu diri karena mungkin guenya sering dimanja, guenya sering kayak beri kasih sayang sama dia, apapun yang gue mau dia selalu nurutin gue. Tiba-tiba pas minta itu dia nggak nurutin gue gitu. Dia nggak mau gitu karena dia bilang gini, sayang uangnya sayang gitu buat nanti kita buat rumah gitu. Terus gue langsung kayak berpikir, oh iya gitu. Malam dia bangunin gue, dia bilang gini, sayang selamat ulang tahun. Terus gue bilang, makasih. Dia ngeluarin cincin dan dia berkata sama gue, will you marry me? Gue kayak yang itu setelah berapa tahun berjalan? 1 tahun? 2 tahun? 1 tahun? No, 6 itu bulan? 3 bulan? 4 tahun berjalan. Oh gitu. Dia bilang, will you marry me? Gue langsung kayak, really? You serius? Gue kayak kaget, kebangun, nggak ngerti harus ngomong apa lagi. Terus kayak, oke, gue terima gitu. Akhirnya gue terima cincinnya, gue pakai cincinnya. 1 tahun kemudian, gue udah ngerencanain, gue married sama dia, gue pergi ke Bali. Orang-orang tuh taunya gue pergi ke Bali, gue liburan. Gue di Bali, gue married. Lo belum kenal gue ya? Belum. Oke baik, pantesan gue gak diundang, baiklah. Terus? Gue di Bali married, dan itu tuh pengalaman yang kayak, anjir ini nggak bisa dilupain gitu. Ini yang luar biasa, yang menurut gue mungkin orang nggak akan berpikiran gue bisa sejauh ini ngelangkah gitu. Anything dalam diri gue sendiri, yang namanya hubungan itu, yang namanya cinta itu nggak bisa memaksakan. Jujur, gue masih suka sama perempuan. Tapi hati gue berbeda. Hati gue tetap yang namanya ya gue suka sama pasangan jenis. Sama-sama jenis. Dan ya gue cuma kayak bisa menikmatin Tuhan memberikan umur
Tuhan memberikan rezeki ya untuk kita nikmatin dan untuk kita syukuri. Jadi, apalagi ketemunya dengan orang yang tahu bener-bener. bagaimana Betul. tahu bagaimana mengutarakan cintanya gitu. Maksudnya dalam artian kan orang kebanyakan kalau mengutarakan cintanya cuma ngomong, aku sayang sama kamu, surga neraka akan kulewati demi hidupmu gitu kan. Tapi nggak ada aksi apapun. Tapi kalau yang ini aksinya dengan omongan itu sejalan gitu. Betul. Dan itu membuat lu nyaman sama dia. Nyaman. Setelah itu lu beneran ke Bali, terus Bali. Gue merit. gue nikah di Merit, nikah di Merit, nikah di Bali. Setelah itu berarti pulang di sana berapa lama di Bali? Di Bali gue selama 1 minggu. 1 minggu. Wow. Hilang berapa juta itu? Sorry sebentar, emang lu sebelumnya lu kan minta happy birthday, minta ulang tahun. Itu di apa? Dirayain di karaoke box apa di mana? Sebelumnya permintaannya di mana emang? Gue minta karaoke di kelurahan panggung gede. Enggak, jadi gini. Kan gue kan selama di Jakarta itu udah berjalan di entertain ya. Jadi gue tuh udah masuk di modeling, gue udah syuting sana sini juga, udah nyanyi, udah MC sana sini juga. Alhamdulillah jobnya itu ada aja gitu kan. Nah maksud gue pengen dong yang gue biasanya nggak pernah dirayain ulang tahun, gue pengen pas dirayain ulang tahun tuh gue ngundang teman-teman gue gitu kan, banyak yang datang, teman-teman model apa segala macam. Tapi ternyata emang pemikirannya dia tuh beda sama gue. Karena apa bedanya? Kalau dia untuk masa depan kita ternyata, kalau gue untuk hari itu gitu. Dan banyak banget gue belajar Jangan dari dibilang dia. gitu dong, Wak. Ketuaan gobloknya lu nanti. Bukan gitu Mbak, emang kan kebanyakan anak Jakarta itu lebih ke kayak buat hura-hura, have fun untuk hari itu doang. Dan besoknya itu nggak makan ya gue mikir gitu gimana ceritanya. Masa nggak apa-apa ya? Iya, gitu. Nah terus di Bali gue 6 hari 1 minggu. Setelah gue ke wihara, gue merit di wihara. Terus Resepsinya saat itu Hindu apa Buddha atau Kristen? Hindu. Jadi gue resepsi, terus kayak ikat janji suci gitu. Setelah itu baliklah ke Jakarta. Balik ke Jakarta nggak kayak gini. I got the ring. Terus gimana? Enggak. Terus Jadi balik ke pas Jakarta. balik ke Jakarta ya biasa aja Biasa sih, aja. layak normalnya aja kayak Tapi biasa. levelnya mungkin lebih bahagia. Maksudnya gini, kalau nggak tahu ya, tapi menurut gue lebih bahagia karena apa ya? Karena ya semakin nyata aja bahwa ini tuh bukan main-main gitu loh, ngerti? Betul. Ya, kayak gitu kan. Karena gini, kenapa saya memutuskan untuk menikah sama beliau, untuk mau menerima beliau, untuk merit sama beliau. Mungkin orang tuh cuma kayak berkata, alah yang namanya hubungan kayak gini paling cuma kayak selesai. Maksudnya tepuk tangan ya guys. Selesai gitu kan. Tapi gue ngelihat keseriusan dia itu bener-bener yang sangat luar biasa. Karena gini, yang pertama, dia sayang banget sama keluarga gue. Dia sayang banget sama nyokap gue. Jadi nyokap gue diurusin mulai dari dia makan, baju, kebutuhannya dia diurusin. Gue pun sama begitu. Justru malah kayak gue belum bisa memberikan apapun buat dia, gue belum bisa memberikan kebahagiaan buat dia. Justru malah kayak yang gue tuh sering banget bikin dia kayak yang terbebani sama diri gue gitu. Tapi hebatnya Tahu kok dia. kalau gue. Ya mungkin mereka nggak tahu, tapi kalau gue tahu. Tahu guys. Gue sih sebagai temen juga kadang ngerasa iri ya. Maksudnya ada irinya, ada senengnya juga. Irinya adalah kapan ya gue bisa dapat pasangan yang seperti itu gitu. Yang pertama, beliau adalah sosok yang sabar. Terus yang kedua adalah yang kerja keras, menurut gue itu yang paling penting dari dia, dari si Kokoh itu. Betul. Nah terus itu apa ya? Itu irinya atau tadi apa? Gue bilang Nggak tahu apa nih. Gue mah ngiri mulu sih, nganeng apa Bu? Ya itu ngirinya kayak gitu. Maksudnya kapan ya gue punya pasangan seperti itu? Bersyukurnya adalah gue bersyukur yang dapat orang seperti itu adalah temen gue. Jadi kalau misalnya dia punya apapun ya gue bisa ngikut, bisa numpang kayak gitu. Nah ketika lu sekarang dia kan udah pergi, pasti lu kan punya apa ya, ada yang pasti lu dalam hati pernah bilang gini, aduh ya coba kalau dia masih ada gue akan melakukan hal yang lebih baik gitu kan, pasti kan ada hal-hal yang kayak gitu. Betul. Oke. Tapi gue juga keren sama dia karena lu ketika dia sakit lu selalu nemenin dia. Oh, always itu Ya. selalu harus. Jadi gini. Itu awal dari
ke rumah sakitnya gimana? Jadi gini, dia tuh kalau misalkan berantem sama gue nih ya, gue nggak pernah yang namanya berantem itu dipermasalahkan kayak yang harus sehari, 2 hari, 3 hari gitu, enggak. Gue kalau berantem sama dia bukan karena orang ketiga, Tapi karena makanan. Lu tahu kan, gue pernah banting makanan, ya kan? Nah, itu dia. Gara-gara apa? Gue misalkan nih pengen makan ayam dan dia pengen makan nasi goreng. Jadi dia tuh nyari dulu nasi goreng sebelum ke ayam. Jadi nasi goreng nggak ada, akhirnya jatuhnya ke ayam juga. Padahal dari awal udah gue ngomong nggak ada nasi goreng, mendingan ayam aja. Tapi dia dengan kekehnya, dengan kerasnya dia pengennya nasi goreng. Nah, akhirnya berantem, cekcok, pecah. apanya? Piringnya? Makanya di rumah gue sering banyak banget piring plastik sama gelas plastik. Jadi kalau misalnya gini guys, gue ngasih tahu ke kalian ya. Kalau gue main ke tempat dia, terus dia berantem di depan rumah, gue lagi di dapur, itu piring dari depan rumah padahal ada belokan kiri ke kanan ya. Tapi kok bisa nyampe ke dapur, gue bingung gitu. Pecah loh, fry gitu kan. Tapi ya hebatnya dia orangnya nggak pernah dendam, nggak pernah balas. Justru dia malah kayak, udah saya sabar, kamu tuh jangan marah-marah mulu, atau bilang kayak gitu kan. Terus pokoknya penyabar banget dia orangnya. Kenangan yang sangat luar biasa itu yang nggak bisa dibeli, itu sosok beliau yang bener-bener bikin gue berubah. Jadi itu ya, maksudnya kita ceritakan semuanya, bukan berarti kalian harus meniru apa yang dia lakukan. Jadi ya yang bagusnya ya lakukan, yang buruknya jangan gitu. Dia sempat gue lempar juga tahu pakai piring waktu pas lagi makan. Pokoknya kalau main ke rumah dia itu pagi-pagi kalau kita nginep ya, jam 7 udah teriak-teriak. Ambil ini, ambil, oh my god. Yang lo ingin perbaiki itu bagian sifat-sifat lo yang buruknya yang itu. Mungkin kalau untuk sekarang, alhamdulillah gue udah bisa merubah dari semua yang pernah gue lakuin sama beliau. Yang jujur ya, karena mungkin gue anak terakhir kali ya, jadi sifat manjanya gue tuh ada gitu. Jadi boleh bukan ada nggak, itu kalimatnya kurang baik. Gimana tuh? Manjanya itu berlebih. Kebangetan. Kebangetan. Oke, terus lanjutkan. Jadi dikoreksi loh artis. Enggak, soalnya ya sama sih. Iya, bener-bener. Kita sama, kadang-kadang kita nggak tahu diri, tapi paling banyak nggak tahu diri saya. Lanjut. Jadi kebanyakan orang tua itu manjain anaknya dan karena gitu. Apalagi yang terakhir. Betul. Nah, jadi gue tuh selalu manja sama beliau tuh sampai kayak yang makan pun pengen kayak disuapin kayak gitu. Iya. Tapi lebih kebanyakan gue sih yang nyuapin dia. Tapi nyuapinnya dia maksa. Ini makan. Jadi dia kalau makan duluan, sisanya kasih pasangannya. Jadi kok Mbak tahu sih? Hidup Anda itu semua saya amati. Sampai suatu ketika tuh ada temen dari teman kita juga. Dia bilang kayak gini. Pernah nyeletuk di telinga gue gini. Lu seberantem apapun sama pasangan lu seberantem semarah apapun sama pasangan lu pasti akan balik lagi, nggak akan pernah bubar. Lu tuh udah kayak perangko, lu tuh nggak bisa dipisahin, lu tuh pasti nempel terus. Buktinya kemarin lu berantem besar begini-begini, tapi tetap aja jalan lagi berdua. Ya mungkin emang ini namanya jodoh, ya ini emang namanya cinta yang sampai mati gitu, bener-bener ya. Ini yang gua alamin, yang gua rasain, emang kenyataannya seperti ini. Sampai ada nggak sih lu waktu pas gua ngusir dia, gua suruh gue masukin baju ke koper, tapi yang dimasukin baju gue, tapi yang diusir dia. Gue nggak ada, tapi gue tahu ceritanya. Ya udah itu lah. Anjir gitu doang. Itu. Sampai dia yang malah ketawa gitu. Maksudnya dia gini, kamu kenapa ngusir saya, tapi yang dimasukin baju kamu, bukan baju saya ke koper. Kode kan bajunya nggak muat gitu kan. Kode tidak ikhlas. Ya itu dia. Maksud gue jangan pergi gitu. Gitu kan. Wah luar biasa lah pokoknya pengalaman baru sama dia tuh. Apalagi teman-teman semuanya udah pada tahu, teman-teman deket gitu kan. Care-nya dia gimana, kenalnya. Sudah enak ya. Betul. Jadi kadang kita punya pasangan, ada enggak sih? Ada case teman kita yang punya pasangan, tapi pasangannya nggak mau gabung sama teman-teman kita. Betul. Ada kan orang kayak gitu. Kayaknya maksudnya bukan kita nyindir ya, cuman adalah beberapa gitu. Kayaknya Mbak deh. Aduh. Saya ya. Sebentar, lanjut. Oke, baik. Wah, lu kan apa ya namanya? Gue kalau jadi lu belum tentu gue bisa dan kuat. Saat lu nemenin dia kasarnya meregang nyawa. Itu sadis banget anjing. Meregang nyawa, dipikir domba meregang nyawa. Ya kehilangan nyawa. Saat dia pergi ke Tuhan lah ya. Lembutnya gitu diambil sama kan. Tuhan. Terus
Itu lu bener ada di samping dia atau lu pas ke toilet apa gimana? Enggak. Jadi gini, pertama pas ketahuan dia sakit, jadi orangnya gini, kalau dia sakit itu nggak pernah yang namanya sayang aku sakit nih gitu, nggak pernah ngeluh dan nggak pernah ngomong. Tapi gue tuh selalu memperhatikan, kok kamu kayaknya lagi sakit ya gitu. Dia cuma kayak bilang enggak kok, mungkin kecapean, besok juga sembuh kok, aku minum obat warung gitu kan. Nah selalu ngomong kayak gitu setiap kalau misalnya gue tanya sakit nggak, dia selalu ngomong kayak gitu. Dan sampai suatu saat dia emang udah bener-bener tumbang banget, udah lemah banget. Dia bilang ke gue, aku mau ke rumah sakit, aku mau medical check up karena badan aku udah nggak enak banget gitu kan. Akhirnya rumah sakit lah, medical check up. Dicek semuanya badannya normal, ya kan, badannya semuanya normal. Kita masih penasaran dong apa yang terjadi. Akhirnya cek kedua kali, pas di ronsen barulah ketahuan bahwa ada pembekakan di hatinya. Di hatinya itu ada pembengkakan. Terus yang kedua dia udah masuk di GERD. Jadi dia tuh sering lambung, sering telat makan, tapi nggak pernah dirasa. Jadi udah jatuhnya ke GERD. Nah dari situ gue udah mulai kayak was-was. Aduh udah GERD, yang namanya GERD itu udah repot aja urusannya gitu kan. Masalahnya suaminya BCL meninggal karena GERD. Setahu gue sih ya gue nggak tahu kalau yang benarnya kayak gimana. Nah gue tuh langsung kayak berpikir, aduh jangan sampai deh terjadi ini sama pacar gue sendiri gitu kan. Akhirnya dia itu dengan memaksakan terus-terusan berangkat kerja. Jadi kan kata dokter suruh istirahat, tapi dia nggak. Sifat tanggung jawabnya dia itu sangat luar biasa terhadap keluarganya, gitu, terhadap pasangannya. Dia benar-benar kerja. Padahal gue udah ngelarang, kamu jangan kerja, kamu istirahat aja. Enggak, dia tuh tetap kerja. Dia berangkat pagi, dan akhirnya suatu ketika pas dia berangkat kerja, dia nyampe kantor, orang kantor nelpon gue bahwa dia pingsan. Serius? Yes, pingsan. Akhirnya dengan kayak gue tuh kayak apa ya, kebingungan, kaget, keburu-buru. Gue nggak inget apa yang harus gue bawa. Gue jalan langsung dari Bogor, gue langsung jalan ke Jakarta, samperin ke tempat kerjanya dia. Ternyata dia udah dibawa ke rumah sakit Karolus. Dicek di Karolus. Di Karolus dia masih udah sadar. Dia udah pakai oksigen, udah pakai infusan, dia udah sadar, udah kayak ketawa hai gitu kan. Justru malah kayak kita makan siang di luar yuk gitu. Malah ngajakin gue makan siang di luar. Cuman kata gue bilang gini, kamu kan masih sakit, maksudnya kamu masih belum sehat. Udah diem dulu di sini gitu kan. Enggak kok, kata dokternya juga udah boleh jalan kok keluar gitu kan. Terus kata gue bilang, gila nih orang kuat banget gitu. Cuman karena pengen gue senyum, dia rela ngerendam rasa sakitnya dia sendiri gitu kan. Udah dari situ, tapi gue kekeh. Dia minta pulang, gue kekeh. Kata gue bilang gini, kita coba deh sayang 3 hari aja, soalnya kamu oksigennya turun terus. Aku bilang coba dulu ya di rumah sakit 3 hari, mudah-mudahan ada kemajuan. Nanti kalau ada kemajuan kan enak juga ke depannya gitu kan. Setelah gue nyoba 3 hari, ternyata bukan peningkatan yang ada, tapi malah turun, malah down. Jadi malah down. Di keempat hari dia collab. Karena dia emang benar-benar harus bed rest di atas tempat tidur. Kalau dia enggak, dia tuh emang agak bangor. Jadi sering ke kamar mandi, pipis, pup, kamar mandi gitu. Harusnya kan bed rest di tempat tidur, kalau dia enggak. Akhirnya dia collab, pingsan lagi. Saturasinya tuh makin turun. Gue udah semakin kayak panik, gak ngerti harus ngapain. Udah cek sana sini apalah segala macem, emang hasilnya emang dari situ. Jadi harus emang penyembuhan dari total dari GERD-nya itu yang luar biasa. Berselang 14 hari di Karolus tuh nggak ada kemajuan gitu. Kayak nggak ada kemajuan, padahal itu sekalipun dia tuh dipegangnya oleh kayak dokternya yang utama itu, apa ya namanya ya, pokoknya yang paling kece di sana ya. Yang paling bagus lah dipegangnya gitu kan. Abis-abisan dong gue sampai kayak jual motor, uang tabungan gue kuras semua karena gue nggak berpikiran ini buat siapa, nggak. Justru malah kayak gue pengen pasangan gue bahagia, pengen pasangan gue sembuh gitu kan. Akhirnya dari Karolus kita memutuskan pindah ke RSCM. Dari RSCM dia divonis pneumonia. Pneumonia itu sejenis penyakit yang mendekati COVID gitu, karena kan paru-parunya yang kena dari asam lambung itu naik. Nah dari situ dari rumah sakit RSCM itu dia 1 hari dia udah bilang gini, sayang kayaknya aku nggak kuat karena ini harus di ruang isolasi. Nah sedangkan ruang isolasinya itu kan di kaca kan,
di ruang isolasi cuma ada 2, dia di samping kanan dan satu lagi samping kiri jauh-jauhan. Jadi gue tuh cuma kayak ngeliat di ruang kaca doang. Dia bilang kayak aku nggak kuat sayang, aku pengen pulang aja. Terus aku bilang gini, kamu pasti kuat kok, kamu tahan ya, pasti kuat. Itu gue kasih handphone loh ke dalam ya kan, gue kasih handphone ke dalam. Jadi gue nungguin bukan di dalam ruangan, tapi gue Karena emang nggak boleh. Jadi gue tidur di luar rumah sakit. Gue di emperan, kayak di emperan toko kayak gitu. Gue pakai selembaran kardus kayak gembel gitu kan. Gue nungguin dia. Pokoknya tiap hari gue nungguin dia dari pagi sampai pagi lagi. Dari dia makan sampai dia apa segala macam gue suapin, sampai pup gue bersihin apa segala macam, dan sampai gue bilang gini, aku akan selalu ada di samping kamu sampai kamu bener-bener bahagia. Aku bakal terus nemenin kamu sampai sembuh lah ya. Sampai Ceritanya sembuh. waktu itu harapannya. Karena dia itu tekadnya dia tuh bener-bener kayak aku pengen sembuh. Aku pengen sembuh yang aku masih pengen bahagiain kamu, masih pengen bahagiain mama, masih pengen kita ngebangun rumah tangga yang bagus, yang bener-bener kayak kita buat contoh buat orang lain gitu. Di situ gue kayak, ya Tuhan, gue bersalah banget. Karena jujur gue sering banget ngelukain hati dia. Gue sering kayak keegoisan gue yang sangat luar biasa, yang ibarat kata nggak bisa diucapin dengan kata-kata. Gue sering kayak galak banget sama dia gitu kan. Tapi dengan dia terbaring lama di rumah sakit, walaupun dia sakit, dia masih bisa nahan sakitnya dia demi pengen ngeliat gue tuh senyum gitu. Gue pengen ngeliat gue senyum, karena gue tuh paling gak suka sama orang yang lu tuh ngeluh mulu gitu. Gue gak suka gitu. Nah, dia tuh pengen ngeliat gue senyum. Akhirnya kayak gue tahu dia sakit. Tapi ya, kata gue bilang gini, sayang, apa yang kamu rasain? Kamu ngomong sama aku. Dia cuma bilang, aku nggak ngerasain sakit apapun. Aku di sini seneng. Aku ngeliat kamu bahagia, aku seneng. Kamu ada di samping aku seneng gitu. Padahal kalau ketika dia tidur, gue tuh kayak ngerasain, kalau gue ada di posisinya dia itu gue gak akan kuat. Gue akan justru malah kayak, Tuhan kenapa gak adil gitu buat gue gitu. Bener-bener kayak, Ibaratnya maksudnya apa ya? Kerennya dia tuh meskipun dia sudah dimasukkan ke dalam ruangan yang menurut gue versinya penanganan yang sangat khusus lagi karena beratnya penyakit, tapi dia tetap untuk berusaha kuat supaya dia tidak melihat lu kayak resah atau betul, ikut sedih kayak gitu ya. terus ketika di RSCM itu hari kedua jam 1:30. Paginya sorenya jam 8 si pihak dokter bilang ke gue kalau beliau koma. Gue shock, ya kan? Gue langsung kayak sendiri loh, gue di rumah sakit, nggak ada temen gue, nggak ada saudara gue, nggak ada saudaranya dia, gue sendiri di rumah sakit yang nungguin itu sendiri. Terus dokter bilang ke gue kalau misalkan beliau koma. Gue langsung kayak, koma? Gimana? Apa yang harus gue lakuin? Gue bingung, ya kan? Ketika pas jam 10 malam, handphone gue bunyi, ring WhatsApp-nya. Gue buka dan beliau yang WhatsApp gue. Beliau yang WhatsApp gue bilang kayak gini, sayang, aku sekarang sudah ada sama Tuhan Yesus. Aku sekarang udah bahagia. Aku sekarang udah berada sama Bapa. Jaga kesehatan kamu baik-baik. Itu mimpi? Nggak mimpi, itu WhatsApp. Dia WhatsApp aku kayak gitu. WhatsApp. Terus aku kayak yang, hah? Maksudnya dia dalam pikiran gue gini, wah ini pasti susternya yang ngerjain. Karena handphonenya dia kan dipegang sama beliau, sedangkan beliau kan lagi keadaan koma. Nggak mungkin dong beliau WhatsAppan. Gue lari masuk ke ruang isolasi. Gue pengen ngeliat dia bener pegang handphone apa enggak di dalam. Gue shock banget di situ pas ketika gue ngeliat dia main handphone tapi matanya tertutup. Begini. Dan ada kata-kata yang menurut gue belum selesai, yang mau dia tulisin atau yang mau dia ucapin ke gue, yang gue baru ngeliat dari handphonenya dia itu masih ada tulisan, sayang, aku masih kayak belum selesai gitu, masih belum selesai. Nah dari situ gue tuh kayak selalu yang bertanya-tanya dia mau ngomong apa sama gue, dia mau bilang apa sama gue gitu kan. Terus jam 2.30 dia udah kritis. Dokter manggil gue, dia bilang kayak gini, Pak gimana ini, beliau sudah kritis. Terus gue bilang kayak gini,
Pak, saya minta, dokter saya minta, tolong jangan ditekan dadanya. Kalau emang dia mau meninggal, saya pengen dia meninggal dengan layaknya orang meninggal. Jadi pengen dia sehat. Karena kalau nantinya ditekan, aku takutnya si tulang rusuknya patah atau menjadi pendarahan di dalamnya. Karena kan dokternya menjelaskan seperti itu. Dan akhirnya setelah itu disetujui, aku tanda tangan. Pas jam 3.25, aku dipanggil lagi ke ruang isolasi. Aku disuruh nunggu. Beliau lagi sama suster sama dokter lagi ditanganin karena emang bener-bener turun banget saturasinya. Dan gue tuh kayak ngelihat di kaca sambil berdoa, ya Allah, bila memang ini jalan terbaik buat dia, maka aku ikhlas, ambil, nggak jadi masalah. Aku ingin dia bahagia, aku ingin dia pulang dengan keadaan tenang gitu. Dan aku tuh yang aku liatin bukan dia yang lagi ditanganin, tapi aku ngeliat komputer, bukan komputer, yang buat monitornya jantungnya itu. Sampai yang detik terakhir itu semuanya garis. Dan itu tuh gue cuma kayak ngebalik badan, gue jongkok, dan gue nggak bisa ngomong, gue cuma bisa lemah. Dalam diri gue bilang gitu, seperti ini. Ya Allah, kenapa nggak aku aja yang dipanggil? Kenapa harus dia? Karena sangat berarti gitu ya. Buat Karena gue tuh, ibaratnya lo kalau hidup tanpa dia kayak nggak bisa jalan gitu kan. Sampai gue ngelangkah keluar itu kayak nggak napak kaki gue gitu, kayak yang ya Allah, apa yang harus gue kerjain, apa yang harus gue lakuin ini sekarang. Gue bingung harus ke siapa gue minta tolong, harus ke siapa gue bicara, harus ke siapa gue mengadu gitu kan. Gue tinggal seorang diri, tinggal seorang diri, nggak ada lagi yang ibarat kata orang yang selama ini nge-support gue, yang ngebantu gue, apalah segala macam itu nggak ada. Jadi gue cuman kayak di situ gue nangis, gue cuman bilang, ya Allah, kenapa nggak adil buat gue di saat gue lagi sayang-sayangnya, di saat gue lagi cinta-cintanya, yang nggak mau gue kehilangan seseorang yang gue sayang. Kenapa harus gue gitu yang ngalamin? Kenapa harus gue yang harus ngalamin semuanya yang terjadi dalam diri gue gitu kan? Padahal gue baru-baru banget yang ibarat kata gue pengen kebahagiaan itu tuh yang sangat luar biasa, yang notabene gue dari dulu belum pernah mendapatkan kebahagiaan yang bener-bener bahagia seperti sama dia gitu. Sampai kayak yang gue nggak bisa ngomong apapun. Gue selama 3 bulan meninggal beliau itu gue nggak ngasih tahu nyokap gue kalau beliau meninggal. Karena beliau itu sangat sayang banget sama nyokap gue, dan nyokap gue itu sangat sayang banget sama beliau. Ketika waktu pas meninggal, ke pemakaman pun gue sendirian, gue beli peti jenazah sendirian, gue melangkah kayak orang gila yang kayak gue nggak tentu arah, gue jalan nggak ngerti gue harus kemana jalan, gue balik nggak tahu gue harus balik kemana gitu kan. Jadi yang sampai gue ditanya, sampai bingung. Keluarganya di mana? Gue bilang keluarganya saya gitu sendiri. Gue nggak bisa berkata apa-apa lagi di situ. Gue merenung selama 1 bulan. Gue nggak mau keluar, gue nggak mau nemuin orang, gue nggak mau ditemuin orang. Di dalam rumah gue selama 1 bulan gue ngurus sampai badan gue kurus, karena gue berharap gue bisa mati hari itu juga. Gue bisa mati, gue pengen mati gitu kan. Sampai kayak yang gue mau ngiris tangan gue sendiri, karena gue udah kayak yang gue nggak ada tujuan hidup gue gitu, nggak ada lagi gitu. Sampai kayak gue berpikir gue harus gimana. Gue udah nggak mikirin orang tua gue nggak mikirin keluarga gue. Yang gue pikirin cuman kayak gue besok harus gimana gitu kan. Sampai kayak udah bener-bener udah nggak waras, hilang akal gue tuh bener-bener udah nggak ada gitu. Sampai mami angkat gue bilang gini, Prab, lo harus bangkit, lo bisa, lo harus bangkit, jangan sampai terus terpuruk gini, lo harus bangkit. Dan akhirnya gue nyoba bangkit, mulai menatakan kaki keluar. Terus itu tahunya ibu lu dia meninggal kapan? Itu 3 bulan setelah beliau meninggal gue ngasih tahu. Oh, terus dia gimana? Setelah gue ngasih tahu, awalnya sih gue nggak berani ngasih tahu ya gitu kan. Gue tuh pulang, yang ditanyain justru malah beliau. Kata dia bilang gini, mana Koko gitu. Terus gue kayak yang datang gue nangis, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Terus gue cuma kayak bilang, Ma, Koko sekarang udah bahagia. Maksudnya bahagia katanya, beliau udah sama Tuhan.
maksudnya gimana? Sama Tuhan gimana? Terus gue bilang, dia udah meninggal. Gue bilang, kamu jangan bohong gitu kan. Kamu jangan bohong. Sampai kayak dia marah-marah sama gue, nggak percaya. Padahal yang notabene kakak gue semuanya udah pada tahu. Kakak gue tahu kalau misalkan beliau udah meninggal, ya kan. Kakak gue nangis semuanya di situ. Nyokap gue kan ibarat kata lagi duduk, kakak gue semuanya nangis. Gue nangis, terus dia teriak-teriak kayak yang orang nggak percaya. Akhirnya kakak gue bilang kayak gini, "Ma, emang bener. Aku udah meninggal," gitu kan. Akhirnya mama tuh sampai kayak nangis, bener-bener kejer. Kamu jahat, kamu nggak bilang sama mama kalau dia meninggal. Meninggalnya di mana? Kapan meninggalnya? Kenapa harus kayak gini? Kenapa harus ditutup-tutupi? Kenapa harus bohong gitu kan? Kenapa harus nggak jujur gitu? Sampai kayak gue tuh kayak ngerasa bersalah banget, nggak bisa ngomong. Pokoknya setiap gue tidur selalu gue dipelukin, apalah segala macem tuh dalam mimpi gue tuh selalu kayak dia tuh datang terus nggak pernah ninggalin gue gitu kan. Sampai gue udah cerita ke nyokap pun gue berat banget rasanya, harus kayak kembali lagi bener-bener dari nol, meminjakan kaki itu bener-bener yang sangat luar biasa buat gue. Harus menguatkan diri. Jujur gue bisa dibilang kuat banget, kata teman-teman gue bukannya apa-apa, karena gini, dalam keadaan terpuruk gue sendiri, ditinggal pun gue sendiri, kesana kesini ngurusin itu ini sendiri. Iya. Jadi gue tuh harus bangkit lagi tuh bener-bener kayak sendiri. Gue mulai bisa bangkit lagi itu mami angkat gue yang selalu nge-support gue. Dia selalu bilang, "Prap, kamu bisa, kamu bangkit. Ayo kamu bangkit." Udah berapa lama dari itu? Dari kejadian? Dari kejadian itu 4 bulan. Sampai sekarang. 4 bulan. Ya. Perasaan udah 4 bulan? Iya. Enggak, dari beliau meninggal itu sampai sekarang itu udah hampir mau 1 tahun. Oh ya? Yes. Udah Keras. mau. Masa sih? Dia kan Emang iya? bulan 3 kan dia meninggal. Hah? Bulan 3. Bulan 3 meninggal, sekarang bulan berapa sih? Mbak, bulan 12 ya? 12 tuh. Berarti tinggal 3 bulan lagi tuh 1 tahun. Iya. Mbak, kenapa sih Mbak? Kesemutan ontak. Mbaknya nggak kuat berdiri duduk. Makanya Mbak jangan duduk, diri. Oke, Iya, yaudah. Okay. Wah, luar biasa sekali. Jadi itu yang jadi dari pengalaman dia kita bisa memetik apa yang kita harus lakukan selagi orang yang kita sayangi itu ada ya. Betul. Jadi menurutku banyak sekali ilmu yang bisa diambil dari ceritanya. Nah, jadi gini, gue sih cuman kayak ngasih saran buat kalian yang ada di luaran sana, yang mungkin menyukai sesama jenis, yang emang berharap ingin mendapatkan cinta yang sangat luar biasa dari pasangan kalian. Yang pertama adalah kalian memberikan kepercayaan terhadap pasangan kalian. Jangan pernah mengorek-ngorek kesalahan dia dari yang dulu sampai yang sekarang. Jangan pernah membuat kesalahan sekecil apapun terhadap pasangan kalian. Jangan pernah yang namanya kalian kepo atau ingin tahu dia di mana lagi ngapain. Simpen aja rasa kepercayaan kalian. Jadi contohnya aku menyimpan rasa kepercayaan aku tuh misalkan sama Mbak Sela. Jadi Mbak Sela tuh harus percaya sama aku kalau di luar sana aku melakukan ini. Walaupun jujur di luar sana dia mau melakukan hal bodoh seperti apapun, yang penting kita memberikan kepercayaan, memberikan benar-benar kayak rasa cinta kita terhadap pasangan kita, dan itu sangat luar biasa. Dia akan tahu mana yang benar-benar cinta sama kita, mana yang benar-benar sayang sama kita, dia akan tahu. Itu yang gue terapkan dalam hidup gue, dan sekarang gue jomblo. Iya, kalau misalnya itu note-nya ditulis. Kalau ada yang sepaham juga dengan pemikiran dia, boleh langsung DM Instagramnya aja. Oke, untuk Prabu_Sadega. nanti ada di sini nih ya. Oke. Untuk video kali ini udah dulu. Pokoknya kalau misalnya kalian mau aku ngobrol-ngobrol lagi, baik itu ngobrol yang serius ataupun yang ketawa-ketawa dengan Prabu, jangan lupa untuk komentar di bawah. Nah, kita akan melakukan apapun kalau misalnya kalian suka banget dengan video kita. Oke, akhirnya kita harus berakhir sampai di sini. Gue Sela. Dan saya Prabu Sadega. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!